jiwaku merindukanmu. Haleluya. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Haleluya. Ya Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Jiwaku merindukanmu. Haleluya. Ya Bapakku Tuhan Yesus Kristus, aku mau setia dan taat melakukan semua firman-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Haleluya. Penolongku dan juru selamatku, tiada yang seperti Engkau Bapa. Amin. Haleluya. Jiwaku haus kepadamu Bapa. Kau Tuhanku Yesus Kristus, tiada Allah yang sama seperti Engkau. Haleluya. Hanya Engkau satu-satunya Allah. Kau Tuhanku, Kau Bapakku, Kaulah Raja di atas segala raja, penolongku, juru selamatku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan Yesus. Ku bersyukur kepadamu, Kau Allahku yang besar dan dahsyat, penolongku, juru selamatku, tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat jumpa Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Ku bersyukur kepada Riasikialah Makaromatulias. Aku ingin berjumpa dengan Engkau Bapa. Engkau Tuhanku, juru selamatku, Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, ku bersyukur, terima kasih, sebab Engkau sudah pilih aku. Haleluya. Jadikan aku hamba-Mu yang setia dan taat, melakukan semua perintah-Mu, sebab Engkau sumber kekuatanku. Hanya Yesus sumber kebenaranku, Engkau Tuhan juru selamatku. Haleluya. Terima kasih Bapa, ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan. Haleluya. Kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin. Haleluya. Ya Tuhanku, punya-Mu kerajaan,
Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya, karena Engkau sebagai kepala di atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan, haleluya, itu semua berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah sumber kekuatan, dan Engkaulah kejayaan, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur kepadamu Bapa, dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang Tuhan sempurna. Ku bersyukur, terima kasih buat kasih karunia-Mu, haleluya. Dulu kami hamba dosa, sekarang ku menjadi hamba kebenaran. Dulu aku di dalam kegelapan, sekarang aku berada di dalam terang Tuhan Yesus. Aku mau setia dan mau taat sampai langkahku yang terakhir. Berjumpa dengan Tuhan Yesus, Engkau Bapakku, Rajaku. Ku mau setia dan taat sampai aku masuk dalam surga. Sucikan pikiran kami Bapa, sucikan hati kami. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, sucikanlah hidupku Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau memberkati kami semua anak-anak-Mu malam hari ini. Kami diisi dengan kuasa firman-Mu. Firman-Mu sumber kebenaran. Jagalah hatiku Tuhan Yesus, haleluya. Selalu diisi dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir malam hari ini. Yang berfirman Bapa, kami siap dengar firman-Mu. Terima kasih. Hanya di dalam nama, di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku, Juru Selamatku, sentral hidupku. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba menakmu sudah berdoa, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Saya ucapkan syukur, terima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebab atas rahmat anugerah Tuhan, Tuhan sudah pelihara kita hari demi hari. Dari pagi, siang, sore, sampai malam sebelum kita berbaring tidur. Kita terlebih datang kepada Yesus. Biar kita senantiasa haus merindukan Tuhan. Sungguh saya merindu berjumpa dengan Yesus. Sungguh. Suatu hari kalau kami merindu berjumpa langsung wajah dengan wajah, muka dengan muka. Di mana saudara? Di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Karena itu janji Tuhan selama-lamanya, tidak dibatasi waktu. Selama-lamanya bertata memerintah saudara bersama Yesus. Bapakku, Tuhanku, Juru Selamatku, sentral di atas segala-galanya. Mari. Biar Bapak Ibu bersama saya, mari bergandengan tangan. Ikut Tuhan Yesus dengan setia. Sampai Maranatha, sampai langkah kita yang terakhir. Tetap kita mencintai Yesus. Biarpun keadaan apapun yang terjadi,
Kita minta kekuatan Roh Kudus akan menopang hidup kita. Supaya bukan kuat gagah kita setia sama Tuhan. Karena pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan mengajar kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Roh Kudus menghibur kita. Amin. Saat kita lemah, mungkin saat kita menghadapi dunia yang penuh dengan kekacauan ini. Tapi ada janji Tuhan dalam Yohanes 14 bahwa Tuhan akan mengirim Roh Kudus, akan senantiasa menyertai kita kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Mari sebelum kita tidur selalu kita baca kalau malam perjanjian baru, Bapak ya. Kalau besok perjanjian lama, tiap pagi kita baca perjanjian lama. Malam hari perjanjian baru supaya kehidupan yang lama kita nih diganti dengan kehidupan yang baru. Puji Tuhan. Karena kita sesuai dengan firman Tuhan Mazmur 42 tadi ayat 2 dan 3. Saya ulangi. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jadi kalau rusa dia merindu datang kepada sungai berair karena dia haus. Butuh air kehidupan. Demikian hidup kita. Seperti itu jiwa kita haus. Saya kalau tidak berdoa, tidak menyanyikan firman Tuhan, kering saudara. Tidak ada damai sejahtera di luar Yesus. Tapi begitu saya ambil bagian berdoa dan baca firman Tuhan, hati saya sukacita. Menangis kontak dengan Tuhan. Sebab tidak ada pribadi lain dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan Yesus. Dia memberikan isian yang sempurna dalam hati. Dalam hati manusia, kata hukum Paskal, terdapat kekosongan yang tidak bisa diisi dengan siapapun selain dari penciptanya, yaitu Tuhan Yesus yang menciptakan hati. Yang Muslim menciptakan hidup manusia bisa berarti tadinya kita debu, tanah, patung, mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau sudah mati manusia itu sudah tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir, tidak bisa berkarya. Kita bisa berkarya selagi kita hidup. Dan bisa berkarya itu senantiasa karena anugerah daripada Tuhan. Oleh itu jangan pernah jauh dari Tuhan. Tapi saya mau selalu dekat dengan Tuhan. Dan saya akan mengajak Bapak Ibu bergandengan tangan bersama saya. Menjadi anak-anak dari Tuhan Yesus. Mau selalu setia. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan melakukan perkara-perkara dunia yang sia-sia. Tapi kita melakukan firman Tuhan. Sehingga langkah kita standarnya firman Tuhan. Langkah hidup kita standarnya surga, bukan dunia ini. Bukan daging. Kita bukan dipimpin oleh daging. Orang dunia mengandalkan kekuatan akal manusia semata-mata. Daging. Akhirnya bisa timbul konflik, ribut, segala macam. Karena tidak dipimpin Roh Kudus. Tapi kalau dipimpin Roh Kudus, saling rendah hati. Saling mengalah. Dan hidup di dalam kasih Tuhan. Amin. Mari kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani. Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Biar kita menjadi anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang cinta Tuhan Yesus. Hidup di dalam kasih Tuhan. Hidup di dalam kesetiaan Tuhan. Dan 3. Hidup di dalam ketaatan kepada perintah Tuhan. Sehingga hidup kita layak, berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita satu-satunya. Hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup berkenan kepada Tuhan, hidup menjalani firman Tuhan, maka hidup kita benar di hadapan manusia juga. Benar, saudara. Orang kalau tidak benar di hadapan manusia, karena hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kecuali kalau orang Parisi. Parisi itu jago, saudara, ngerti firman Tuhan. Tapi bukan menjadi pelaku firman. Ahli Taurat itu ngerti, makanya dia disebut ahli Taurat. Ya karena ahli firman Tuhan, dia hafal betul. Tapi tidak menjadi pelaku firman. Apa artinya, saudara? Ya, jadi oleh karena itu mari kita mau hidup sesuai firman Tuhan. Ahli firman Tuhan, kita paham firman Tuhan, dan jadi pelaku firman Tuhan. Dan kalau menjadi pelaku firman Tuhan, hidup kita rendah hati. Hidup di dalam ketaatan firman Tuhan. Ada 7 saudara di sini, saudara. 2 ayat, tapi menyangkut 7 hal. Yang pertama, mari kita simak baik-baik. Ada 7 poin. 7 bicara angka sempurna. Karena 7 angka sempurna, angkanya Tuhan.
Yaitu Tuhan mau supaya yang pertama, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Luar biasa. Berarti kita bangsa Indonesia yang kita cintai. Bangsa yang dipilih sama Tuhan. Kita ada di bumi Indonesia tercinta. Bukan secara kebetulan. Karena Indonesia adalah milik Tuhan. Seluruh bangsa-bangsa di dunia itu milik Tuhan. Kalau bicara bangsa yang terpilih, berarti termasuk orang Amerika, termasuk bangsa Nigeria, bangsa Tionghoa di RRC sana, ya. Semua yang ada di muka bumi ini adalah disebut bangsa. Lebih dari 300 bangsa ya di dunia ini, termasuk suku bangsa di atasnya, berarti tidak luput. Semua masuk di dalam pilihan Tuhan. Berarti kita bersyukur kepada Tuhan. Berarti ini di sini Tuhan Maha Adil. Di sini nggak disebut hanya salah satu bangsa, tidak. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Nah, bangsa yang terpilih ini sama dengan halnya di Mazmur, saudara. Di sini juga tertulis Mazmur 33 ayat 12. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita bisa mengenal kasih karunia Tuhan. Kita dipilih sama Tuhan, itu anugerah Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah mempermainkan Tuhan. Saya mau baca Mazmur 33 ayat 12. Berbagailah bangsa. Nah, ini coba nih. Sama bangsa. Yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Amin. Berarti seluruh firman Allah berlaku bagi seluruh bangsa-bangsa di muka bumi ini. Berarti kita punya Tuhan yang sama. Tuhan yang satu. Ya, Tuhan yang esa. Yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, kita bangsa yang terpilih. Kedua, imamat yang rajin, imam. Karena Yesus dia adalah imam agung, imam yang sempurna, imam besar Yesus itu. Dan kita adalah imam kecil-kecil, imamat yang rajin. Jadi berarti kerinduan Tuhan. Kita bagian daripada kerajaan surga. Sebab imam besar agung Tuhan Yesus tempatnya di surga. Ya. Ketiga, bangsa yang kudus berarti kita sudah dikuduskan sama Tuhan. Oleh itu jauhilah perbuatan-perbuatan yang tidak kudus. Karena kita menjadi bangsa yang kudus. Dan keempat, umat kepunyaan Allah sendiri. Haleluya. Berarti kita milik dari Tuhan. Artinya, supaya kalau ini milik Tuhan, jangan saudara main seranya dalam hidup ini. Apapun perbuatan kita yang kita kerjakan, mari kita tanya sama yang punya. Siapa yang punya? Tuhan Yesus. Seperti di dalam Kolose pasal 3 ayat 17, saudara. Apa yang kita lakukan, perbuatan, perkataan, lakukan semuanya di dalam nama Tuhan. Saya mau baca Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Bahwa kita milik Tuhan, umat kepunyaan sendiri, umat Tuhan. Maka kita jangan sembrono hidup ini. Ikuti firman Tuhan, ikuti rambu-rambu firman Tuhan. Karena kita bukan milik kita, tapi milik dari Tuhan. Kalau milik daripada Tuhan, mari ikuti perintah dari pemiliknya, Tuhan Yesus. Ya, supaya apa? Nah, yang kelima, supaya kamu memberitakan perbuatan besar dari Dia yang telah manggil kamu keluar dari kegelapan kepada cahaya. Dulu kita hidup di dalam kegelapan yang kelima. Tapi atas kasih karunia Tuhan, Tuhan masukkan kita di dalam terang yang ajaib. Karena Yesus adalah terang dunia. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, akulah terang dunia, supaya kita tidak hidup di dalam kegelapan, tapi hidup di dalam terang yang ajaib itu. Saya mau baca Yohanes pasal 8 ayat 12, saudara. Demikian firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Amin. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Berarti kita ikuti Yesus, jalan sempurna dari Tuhan. Dan kita berada di dalam terang Tuhan. Yang kelima, yang keenam, di ayat ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya. Amin. Kita menjadi umat dari Tuhan Yesus. Berarti bangga kita menjadi umat dari Tuhan Yesus. Dan yang ketujuh yang terakhir, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Biar hari ini hari kita melangkah di dalam belas kasihan Tuhan. Ada 7 poin dia, saudara. Yang pertama, saya ulangi, kita adalah bangsa yang dipilih sama Tuhan. Kedua, imamat yang rajin. Jadi berimamat yang rajin berarti nanti kita berjumpa dengan raja di segala raja. Berjumpa dengan imam besar agung Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Ketiga, kita bangsa yang sudah dikuduskan. Mari hidup di dalam kekudusan Tuhan. Keempat, kita dalam milik Tuhan. Supaya kalau ini milik Tuhan, jangan saudara sembarangan hidupnya. Jangan ikuti gaya dunia. Tapi ikuti sesuai dengan apa maunya Tuhan. Karena kelima, kita dulu hidup di dalam kegelapan.
sekarang berada di dalam terang Tuhan. Berjalanlah di dalam terang, maka di dalamnya ada kehidupan. Yang keenam, kita adalah umat Tuhan sendiri. Yang dulu bukan umat Tuhan, sekarang kita menjadi umat Tuhan. Yang ketujuh, kita mendapatkan belas kasihan Tuhan. Amin. Biar kita mau makin hari mau cinta Tuhan, mau senantiasa merindu berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan memberkati. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Semua beribadah alami berjumpa dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita semua. Jiwaku merindukanmu. Amin. Haleluya. Ya Allah, ya hidup. Haleluya. Jiwaku haus selalu kepadamu Tuhan Yesus. Ya Allah Bapakku yang sempurna. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Haleluya. Menolongku dan Tuhanku, tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Ku berterima kasih kepada Engkau Tuhan Yesus, sumber pengharapanku, sumber kekuatanku, sumber segala-galanya, penolongku dari Engkau Tuhanku yang maha sempurna. Pimpinlah hidupku Bapa, ya Roh Kudus, sampai langkahku yang terakhir. Haleluya. Ku mau setia dan taat firman-Mu sampai aku masuk ke surga, sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita sandarkan hidup kita kepada Yesus, berjaga dan berdoa, dan ingat 7 janji Tuhan, bahwa kita bangsa yang dipilih Tuhan. Kedua, kita umat yang rajani, menjadi imam-imam kecil suatu hari berjumpa dengan Yesus, Raja segala raja. Dan ketiga, bangsa yang kudus, hidup di dalam kekudusan Tuhan. Keempat, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita hidup sesuai firman Tuhan, apa maunya Tuhan. Karena kita dulu hidup di dalam kegelapan. Yang kelima, mari kita berada di dalam terang Tuhan. Yang keenam, kita menjadi umat milik Tuhan, dan kita Yesus, cinta Yesus dan mau taat. Dan ketujuh, kita akan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan akan berkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.